Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Engkau tahu, aku tidak pernah bisa hidup di luar dari kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku
hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau asa selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Hidupku ini hanya punya-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan kalau kami dapat merenungkan kembali firman-Mu, dan kiranya firman-Mu menjadi penuntun kami, pedoman kami, dan kami serahkan pemberitaan ini sepenuhnya dalam tangan pimpinan Roh Kudus, menguasai hamba-Mu ya Tuhan, dan semua yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Shalom, kita jumpa lagi dalam ibadah tengah minggu yang seharusnya kita laksanakan setiap hari Kamis malam. Pada kesempatan ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-7 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya saudara-saudara, pohon itu dikenal dari buahnya. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, yang pertama supaya mereka waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, saudara, yang palsu itu ahli dalam penyamaran, jadi bisa kelihatan seperti asli. Yang tidak waspada, yang tidak berpengalaman bisa tertipu. Nah, sebagai orang yang percaya kita harus selalu berpedoman pada firman Allah yang tertulis, yaitu Alkitab. Karena firman Allah inilah kebenaran ya saudara. Firman Allah itu adalah firman yang hidup. Jadi kalau Tuhan memerintahkan untuk waspada, mari kita tidak mengabaikan. Kita tidak boleh lengah. Kita harus selalu waspada. Karena mereka itu yang palsu itu seperti domba. Ya, seperti, bukan sungguh-sungguh domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kalau domba itu jinak. Jadi yang palsu itu kelihatannya jinak, saudara-saudara, tetapi sesungguhnya buas. Ya, serigala yang buas. Hati-hati, ya, yang palsu itu buas. Yang kedua, kita harus melihat buahnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lihat buah hidupnya, buah kehidupannya. Jadi dilihat, yang perlu dilihat itu buah kehidupannya. Sebab saudara-saudara, yang palsu juga bisa berkarunia, ya, mengadakan tanda-tanda yang ajaib. Malah di akhir zaman nabi-nabi palsu itu akan memukau banyak orang dengan tanda-tanda yang ajaib. Saudara-saudara, ya, kalau kita baca di dalam kitab Keluaran, orang-orang pintar di Mesir pada waktu itu pun itu bisa juga membuat tanda, ya,
bisa melemparkan tongkat, kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Ya, seperti yang dilakukan oleh Harun. Ya, tongkat Harun kan berubah menjadi ular. Nah, saudara, itu ahli-ahli jambi di Mesir juga bisa melakukan yang seperti itu. Nah, air bisa dirubah menjadi darah. Musa lakukan seperti itu, mereka juga bisa lakukan seperti itu. Mereka juga bisa mendatangkan katak, ya kodok. Nah, saudara-saudara, melakukan tiruan-tiruan. Nah, sampai pada zaman sekarang ya, kita lihat bahwa ada dukun-dukun yang bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, saudara-saudara, melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kalau ada barang hilang, bisa tahu ya di mana letak barang tersebut. Sedangkan kita nggak tahu kalau Tuhan nggak kasih tahu. Oh, saudara, bedanya begini, kalau Musa itu mendapatkan karunia, ya, itu dengan sendirinya. Tuhan mengatakan lemparkan tongkatmu, dilemparkan. Maka tongkatnya menjadi ular, berubah menjadi ular. Tetapi yang palsu itu ngilmu, saudara-saudara, belajar. Ya, kalau karunia itu tidak belajar. Nah, itu bedanya. Nah, Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya untuk memperhatikan buahnya. Pohon itu dikenal dari buahnya. Ya, dijelaskan. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, ya kan? Atau buah arah dari rumput duri? Nah, saudara, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik itu akan menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi tidak mungkin kalau pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, sebaliknya tidak mungkin pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, saudara, seperti itu. Jadi harus dilihat, ya, harus dilihat buah-buah kehidupannya. Jangan terkecoh dengan keajaiban, karunia-karunia. Yohanes Pembaptis itu tertulis di dalam Alkitab tidak membuat satu tanda pun. Yohanes Pembaptis tidak membuat satu tanda pun. Dia hanya melakukan tugasnya, mendahului Tuhan, menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dia nggak pernah bikin tanda, saudara. Dituliskan tidak pernah membuat tanda. Tetapi semua yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus sepenuhnya benar. Dia katakan Yesus harus semakin besar, aku semakin kecil. Seperti itu. Tujuannya adalah memuliakan Yesus. Nah, yang palsu itu memuliakan diri sendiri, saudara-saudara. Yang memuliakan diri sendiri. Ya, memang karunia diperlukan dalam pelayanan, benar. Ya, karunia memang diperlukan. Kita juga tidak boleh alergi karunia, ya, saudara-saudara. Karena sampai pada hari ini Roh Kudus juga bekerja melalui karunia-karunia yang Roh Kudus berikan. Tetapi karunia itu harus seimbang juga dengan buah, saudara-saudara. Sebab nanti yang dicari Tuhan itu justru buahnya, ya. Kasih tidak berkesudahan. Yaitu yang Tuhan cari adalah buah, ya, buah pertobatan, buah kebenaran, buah roh, saudara-saudara. Nah, kasih termasuk buah roh. Ya, kasih itu yang tidak berkesudahan. Kasih itu sifatnya kekal, ya, sampai selama-lamanya. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Supaya kita tidak tertipu dengan yang palsu, dengan penyesat-penyesat. Perhatikan buah-buah kehidupannya. Ya, jangan perhatikan karunianya, saudara-saudara. Jangan perhatikan karunianya, tapi mari kita lihat buah-buah kehidupannya. Itu yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Dan kemudian yang ketiga adalah setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, yang tidak menghasilkan buah yang baik itu pasti ditebang, dibuang ke dalam api. Ini suatu ketetapan, nah, saudara-saudara. Ya, jangan kita anggap enteng, ya, kalau kita tidak menghasilkan buah tidak apa-apa. Yang tidak menghasilkan buah yang baik itu pasti akan dibuang, ya, ditebang dan dibuang
Yang jahat itu pasti akan dilenyapkan. Ya memang sekarang kelihatannya dibiarkan, ya, dibiarkan. Nah, saudara-saudara. Dan kadang-kadang juga kelihatannya yang palsu, yang menyesatkan itu malah kelihatannya bertambah, bertumbuh banyak. Maju pesat kelihatannya seperti itu. Tuhan Yesus memang pernah mengatakan bahwa lalang dan gandum itu dibiarkan tumbuh bersama-sama. Sebab kalau lalangnya dicabut, ada kemungkinan juga ada kaitannya gitu. Gandumnya bisa ikut tercabut. Ya, gandumnya bisa ikut tercabut. Itu sebabnya dibiarkan. Tetapi pasti ya saudara-saudara, yang tidak baik itu akan dicabut sampai ke akar-akar. Dan kemudian akan dibuang, ya, dibuang ke dalam api, ya. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya, itu sebabnya mari kita serius saudara-saudara, ya, sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari sungguh-sungguh percaya. Ya, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan mendua hati. Ya, bertobatlah sungguh-sungguh, saudara-saudara. Hari-hari ini kita perlu keseriusan. Pengiringan kita kepada Tuhan itu perlu serius. Nah, ini hari-hari di zaman akhir adalah hari-hari yang jahat. Bertobat sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Kita tidak boleh pura-pura, saudara. Kita tidak boleh munafik. Semuanya itu akan kelihatan nanti aslinya bagaimana. Ya, jangan pura-pura, jangan munafik. Kalau kita percaya kita mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan mari kita waspada terhadap penyesat-penyesat. Ya, kita tidak mengikutinya. Ya, meskipun mungkin dengan rayuan-rayuan atau pembicaraan yang begitu manis, ya saudara-saudara. Ya, kadang-kadang yang palsu itu malah tampil lebih indah daripada yang asli. Ya, bicaranya lebih meyakinkan daripada yang benar, gitu ya saudara-saudara. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan dan kita serius di dalam Tuhan Yesus, ya, saudara akan bisa membedakan itu. Mana yang benar dan mana yang tidak benar. Semuanya akan kelihatan dari apa? Buahnya. Ya, pohon itu dikenal dari buahnya. Sekali lagi bahwa nanti yang Tuhan akan cari dari kehidupan kita adalah buah-buah kehidupan. Ya, buah-buah pertobatan. Ya, tidak bertobat main-main. Hari ini bertobat, besoknya kita lakukan lagi hal-hal yang sama, yang salah. Dan kita seakan-akan menganggap sepele kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Tuhan, itu kita anggap sepele. Celaka orang-orang yang demikian, saudara-saudara. Dan jangan kita sekali-kali mengikuti segala yang jahat. Ya, jadilah orang-orang yang benar. Semakin hari semakin serius di dalam Tuhan, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Ya, mau apa lagi kita, saudara-saudara? Di dunia yang semakin gelap, seharusnya anak-anak Tuhan semakin bercahaya. Memancarkan terang Kristus, memancarkan kasih Kristus. Tidak menyesatkan orang, tetapi membawa orang kepada kasih yang sejati, kasih Allah Bapa. Yang melalui putranya, Yesus Kristus. Ya, kasih yang cukup untuk kita semua. Nah, saudara-saudara, mari tidak digoncangkan oleh segala rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, yang kemudian mengalihkan perhatian kita dari kebenaran kepada yang palsu, yang salah, yang kelihatannya jalannya lebih mudah daripada jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, saudara-saudara. Jalannya adalah Yesus Kristus dan tidak ada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah hati kami tetap melekat kepadamu. Kami tetap percaya keselamatan hanya melalui Tuhan kami Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu yang telah Engkau berikan menjadi juru selamat kami, bahkan juru selamat dunia ini.
Tetap kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Engkau melalukan pandemi ini dari Indonesia Tuhan. Engkau lalukan pandemi ini dari bumi kami ya Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Tuhan. Apa yang dapat kami lakukan Tuhan selain kami berharap, kami berserah kepadamu. Dan hidup mentaati segala perintah-perintah-Mu. Engkau tolong, Engkau berkati segenap sidang jemaat-Mu, Engkau berkati orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan Engkau berkati semua orang Tuhan, karena kehendak-Mu adalah semua orang diselamatkan, tidak satupun binasa. Terpujilah Engkau, biarlah benih firman Allah yang telah ditaburkan ini boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami tidak disesatkan dan kami juga tidak menyesatkan orang. Terima kasih Bapak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.